Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puji syukur yang tak ada habisnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk kembali hadir bersama di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Saya yakin semuanya sudah siap dari manapun Anda menonton. Mungkin membuat catatan-catatan atau siap dengan pertanyaan-pertanyaan, boleh diajukan ke sosial media. Karena topik yang hari ini akan kita bahas, teman-teman, yang akan kita diskusikan itu amat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari hubungan antar agama, hubungan antar umat beragama. Saya yakin sama seperti saya, semua yang menyaksikan juga hidup dalam keberagaman. Bukan hanya ada dalam kelompok yang homogen, sesama muslim, tetapi hidup bersama. Kalau Tuhan menghendaki, kamu dijadikan satu agama saja. Tapi memang Tuhan menghendaki begini.
maharimallahi katsira. Seandainya Allah tidak mengizinkan orang membela diri, niscaya akan rubuh gereja-gereja, sinagog-sinagog, masjid-masjid. Di sana disebut nama Tuhan. Pelihara itu. Itu konsep Islam. Tapi ada yang tidak bersetuju. Oke. Dan padahal tuntutannya dan tuntunannya jelas ya, Bi. Jadi memelihara, termasuk memelihara tempat-tempat ibadah dan tidak menghina gitu ya, dan tidak memaksa. Nah, tetapi memang soal bagaimana kita tidak menghina umat non-muslim, termasuk soal menggunakan kata kafir. Nah, itu masih cukup banyak, Bi, pertanyaan dan perdebatan tentang itu, dan akan kita diskusikan sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraisy. Mari kita bersama-sama mencari kalimat pertemuan. Mari kita bertemu dalam membangun bangsa ini. Mari kita berlomba di dalam kebajikan. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab di acara Memahami Islam bersama M. Quraisy Shihab. Dan kita masih mendiskusikan panduan-panduan bagaimana hidup dan menjalin hubungan yang harmonis antar agama dengan umat-umat non-muslim. Tadi sudah ada beberapa tuntunan ya, Bi, soal apa yang boleh, yaitu memelihara dan saling menghormati, apa yang tidak boleh yaitu memaksa, dan ada beberapa pertanyaan lanjutan tentang sikap kita. Tetapi sebelum sampai ke situ, sebelum sampai ke hinaan, Ella ingin memahami sebetulnya gambaran Al-Quran tentang non-muslim. Karena sikap mereka pun terhadap kita itu beragam ya, Bi. Betul. Nah, itu apa saja, Bi, uraian-uraian yang ada tentang bagaimana sebetulnya sikap non-muslim terhadap umat Islam? Berkata, orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang muslim itu adalah Nasrani. Walatajidanna akrabahum mawaddah lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang yang paling dekat persahabatannya kepada orang muslim itu adalah orang-orang Nasrani. Dzalika
kalimatin sawa'in bainana. Mari kita bersama-sama mencari kalimat pertemuan. Mari kita bertemu dalam membangun bangsa ini. Mari kita berlomba di dalam kebajikan. Itu adalah panduan kita dalam menjalin hubungan dengan umat non-Muslim. Nah, pasti ada pertanyaan lanjutan tentang bagaimana menghormati itu, menunjukkan sikap toleransi tetap kita lakukan dalam batasan-batasan. Nah, hal itu yang akan kita diskusikan di bagian berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap belajar bersama saya di sini dan Abi Quraish Shihab di Memahami Islam bersama M. Quraish. Siapa yang Anda temui, maka kalau dia bukan saudara seagama, dia saudara Anda sekemanusiaan. Dia manusia. Terima kasih masih bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Tadi kita sudah membahas tentang tuntunan-tuntunan, apa yang boleh, apa yang seharusnya kita lakukan dalam hubungan dengan umat yang beragama lain selain Islam. Nah, salah satu tuntunannya yang juga jelas disampaikan adalah bersikap toleran ya, Bi. Nah, tetapi bagaimana kita kemudian Menyembah Tuhan. Karena itu dinamai Ahlul Kitab. Yang terlarang kita mengorbankan prinsip, mengorbankan akidah. Mengorbankan ini. Bisa saja. Kita bisa bekerja sama. Nabi bekerja sama. Yang penunjuk jalan yang mengantar Nabi ke Madinah itu non-Muslim. Okay. Abdullah bin Uraiqid namanya. Ada kerjasama. Nah, ada pertanyaan spesifik nih Bi dari sosial media soal larangan untuk mengangkat pemimpin yang non-Muslim. Itu sebetulnya tuntunannya seperti apa sih Bi dan penafsirannya mungkin seperti apa? Itu yang pertama, kita tadi terangkan bahwa ada 3 kelompok. Betul. Ada yang memusuhi tadi. Ada yang memusuhi terang-terangan, ada yang tidak ini. Yang dilarang itu yang memusuhi terang-terangan.
tiba-tiba ada anjing yang ikut di sampingnya, oleh yang lain mau diusir anjing itu, dilarang. Dia juga punya hak untuk hidup berjalan dengan kita. Dia tidak mengganggu kita. Termasuk tentu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbeda agama. Apalagi kalau dia manusia. Anjing aja seperti itu, apalagi manusia yang punya nilai-nilai luhur. Mudah-mudahan hal itu yang bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan Islam yang kita pahami, yang menjadi tujuan dari acara ini adalah Islam yang selalu menunjukkan sikap saling menghormati, mempraktekkan toleransi, menempatkan prinsip keadilan, bukan hanya kepada manusia yang satu agama, sesama muslim, tetapi juga kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita yang berbeda agama. Terima kasih Abi uraiannya, terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV